Bismillahirrahmanirrahim. Sida kopi. Diskusi dadakan, kondisi sepi. Mantap. Oke. Kembali bersama kami di Sida Kopi. Kali ini kami bersama dengan Mas Agung Hariwibowo ya namanya. Mas Agung atau Pak Agung manggil lah? Agung aja lah. Agung aja lah. Ini senior kita di Puskesmas. Beliau ini sebagai apa Pak? Pengelola haji ya? Pengelola program haji. Pengelola program haji. Oke. Ini lumayan lama apa ya? Pegang haji ya? Alhamdulillah masih dipercaya untuk memegang program haji dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oke, mantap. Jadi kemarin kita kan bisa ngobrol dengan Dokter Gusti ya seputar kesehatan haji. Terus setelah berbincang-bincang kami tertarik ngajak Mas Agung untuk hadir di studio podcast kami, studio Sida Kopi. Langsung ngajak nih Mas Agung ya. Kita to the point karena siang nih. Nanti kan megang program haji Mas Agung ya? Iya, betul Pak. Terus itu kan orang nih dengan dokter ya? Betul. Itu bagaimana pembagian tugasnya Mas? Jadi untuk pembagian tugas perlu diketahui sebenarnya kami itu saling bekerja sama ya berdua. Sebenarnya bukan hanya berdua Pak, kami kolaborasi dengan tim PTM juga, dengan tim imunisasi, dengan tim yang ada di laboratorium. Karena untuk pemeriksaan ini memang meliputi untuk PTM-nya, kemudian untuk di labornya, sama untuk imunisasinya. Karena memang haji kan kita nanti ada kegiatan juga untuk wajib imunisasi. Oh iya, berarti emang bukan sendiri ya, berarti emang semua program ya. Kami ada tim kolaborasi Pak. Kolaborasi antar program ya, antar program ya. Betul. Nah, biasanya ini apa aja yang dikeluhkan oleh jemaah waktu menjalani tes kesehatan Mas? Untuk yang saat ini kami pernah jalani, terutama mengeluhkan mengenai ini bukan penyakit maksudnya bukan penyakit, tapi rangkaian ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk saat ini memang belum ada keluhan yang seperti yang berarti gitu ya. Karena untuk haji ini untuk pelayanan di Puskesmas Tersega kami khususkan Pak. Jadi begitu kami ada pelayanan haji, penyelenggaranya itu tidak melalui pendaftaran tapi langsung kami khususkan, kami jadwalkan. Berarti calon jemaah ini langsung hubungi petugas gitu ya? Iya betul Pak. Petugas haji gitu? Iya betul Pak. Oke. Berarti mereka tidak harus ke rekomendasi lagi ya? Enggak. Daftar di situ, berarti tetapi langsung menghubungi. Kami khususkan jadwalnya. Berarti ini janjian, kayak janjian ya? Janjian Pak. Oh kayak janjian, berarti dijadwalkan untuk kolektif ya, sama-sama ya? Betul Pak, betul. Ini kan ada nyebut di vaksin nih, imunisasi nih, berarti ke vaksin ya? Iya betul. Ya, ini kenapa jemaah itu harus divaksin Mas? Karena sesuai dengan yang di peraturan Menteri Kesehatan itu memang jemaah haji itu harus divaksin karena memang terutama untuk meningitis dengan yang polio ya Pak ya. Karena meningitis itu karena di Arab itu kan daerah endemis untuk penyakit meningitis. Jadi selama ini pemerintah memang menganjurkan untuk mewajibkan vaksin meningitis dan ditambah lagi satu lagi untuk vaksin polio. Polio, berarti memang diwajibkan untuk vaksinnya. Berarti ini sebagai upaya pencegahan ya? Pencegahan karena sana merupakan daerah endemisnya. Betul. Oke, kalau ini untuk pembelian vaksin gimana? Gratis atau cap itu? Itu udah di-include dengan pembiayaan haji Pak. Oh, berarti udah include? Pendaftaran haji udah dibayar dan kemudian ada itu apa namanya BPIH ya, udah pelunasan itu udah di-include di dalam pembiayaan haji Pak. Berarti mereka tidak mengeluarkan dana lagi? Enggak Pak, untuk yang vaksin meningitis dan berarti polio. Sudah sepaket betul gitu ya? Pak, satu paket Pak. Oke, ngopi tuh Pas. Oke. Ngopi tuh. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, gini Mas. Ini kan sebagai pemegang program haji ini kapan mulai bertugas nih Mas? Sebagai ini tiap musim hajinya tuh kapan mulai bertugas? Ini kan kita keberangkatan untuk tahun 2026 ya Pak ya. Jadi untuk mulai pemeriksaannya itu biasanya kami menunggu informasi dari Dinas Kesehatan berupa jemaah atau calon jemaah tahun 2026. Itu biasanya 6 bulan sebelum sudah ada datanya Pak. Oh, berarti datanya dapat dari Dinas Kesehatan, dari Dinkes itu kolaborasi juga dengan dari Kemenak Pak. Oh, berarti nama itu dari Kemenak ke Dinkes ya? Iya. Berarti Dinkes disalurkan ke masing-masing puskesmas. Karena sudah kurang lebih 2-3 tahun ini untuk
jemaah haji itu diserahkan ke masing-masing wilayah kerja, Ya wilayah kerja binaan berarti ya. sesuai Sesuai alamat dengan ya? ya, sesuai Alamat dengan alamat jamaah. KTP. Jika memang wilayah binaan Puskesmas Ersaga, maka pemeriksaannya di Puskesmas Ersaga. Oh, berarti ini dapat nama jemaahnya langsung tahu ke alamat Mas? Alamat calon jemaah nih Ya, atau kita nyari biasanya dulu? dari Kemenak itu udah lengkap Pak, alamat berikut dengan nomor HP. Hmm. Jadi nomor kontak HP itu kami menghubungi Oh, satu berarti dari persatu. petugas Iya, Puskesmas betul menghubungi. Pak, kami Oke. menghubungi. Kalaupun nanti ada terkendala mengenai HP, mungkin itu kan HP waktu pendaftaran ya Pak. Kalau Mm-mm. memang kendala nanti HP yang itu sudah tidak aktif, maka kami akan menghubungi Dinas Mm-mm. Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan menghubungi kembali ke Kemenak untuk mendapatkan info nomor HP yang baru, biar kami untuk bisa menghubungi jemaah yang bersangkutan. Oke. Nanti kan aku taunya di program tuh pasti ada aplikasi ya. Betul Pak, betul sekali. Aplikasi masing-masing program kayak kami kan di Promkes ada juga programnya. Terus yang casting ada programnya, yang HIP ada programnya. Hmm. Aku yang haji ini ada ke aplikasi itu, aplikasi pelaporannya. Ada Pak, tentunya kami sebelum memang ini kami ada namanya aplikasi namanya Sisko Hatkes Pak ya. Sisko Hatkes itu Sistem kepanjangan apa itu? Informasi Kesehatan Haji Terpadu Pak. Sistem Informasi Kesehatan Kesehatan Terpadu. Haji Terpadu. Hmm. Itu apa aja yang dilaporkan di situ? Itu nanti kami Pak, sebenarnya di Sisko itu kami mengimport data jemaah, kemudian di situ nanti kami akan menginput data-data kesehatan jemaah haji yang bersangkutan, Mm-mm. baik dari pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan hasil labnya, Mm-mm. kemudian nanti pemeriksaan kognitifnya Pak ya. Kognitif. Untuk tahun ini memang ada beberapa memang tambahan baru, ada pemeriksaan kognitif, ada pemeriksaan activity daily living Pak ya, Mm-mm. ADL. Kemudian ada juga pemeriksaan mental kesehatan jiwanya Pak melalui Mm-mm. belangko SRQ20 itu. Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan tuh dan pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan oleh dokter pemeriksanya nanti kami akan input Mm. di aplikasi Siskatkes tersebut. Berarti yang input ini petugas Petugas Puskesmas. pengelola, ya petugas Puskesmas. puskesmas. Jadi kan ini ada setelah aplikasi itu kan diisi Mas ya, ada semua Ya, datanya itu kira-kira jamaah itu yang di dalam aplikasi yang dilaporkan ini dipantau kira mereka nih kesehariannya ini. baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau udah terinput di aplikasi Siskatkes, tetap kami pantau. Dipantau ya. Walaupun memang sudah keluar istitoahnya ya Pak ya, sudah keluar Istiqaah. istitoahnya, tetap kami pantau karena sebelum keberangkatan itu tetap tugas kami untuk memantau. Mm. Dan kami juga tetap melakukan pembinaan Pak ke Pembinaan. jemaah haji agar tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di Mm. rumah. Tip kok pembinaan ini melibatkan program lain kira-kira? Biasanya sih kalau untuk sekarang ini kami dengan dokter pemeriksa dulu Pak. Nanti Oh, kalau memang berdua nanti berarti. ada kejadian yang tidak terduga, Mm. kemungkinan kami akan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Seperti contohnya ya Pak ya, kalau misalnya kita pantau, kemudian misalnya, oh ternyata HB-nya rendah misalnya. Nanti kami kolaborasi dengan tim laboratorium Pak untuk kunjungan rumah Oh, untuk memeriksa berarti HB yang bersangkutan berarti ya kok yang ada di rumah. keluhan itu ada kunjungan rumahnya? Betul Pak. Oke. Tetap nanti kami kondisikan, kami Mm. konfirmasikan ke dokter pemeriksa kalau memang kami perlu kunjungan, kami kunjungan dan kami Mm. akan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain jika diperlukan. Begitu Pak. Oke. Ini kan setelah kita kunjungan nih, Hmm. tugasnya kunjungan, seandainya kunjungan atau yang tidak perlu kunjungan nih. Kok di luar itu sama nunggu keberangkatan tuh apa yang dilakukan pengelola program? Tentunya kami tetap kalau memang biasanya Pak ada beberapa yang mungkin mengalami keluhan, mungkin butuh Hmm. bantuan, perlu minta rujukan atau apa. Hmm. Nanti kami tetap memantau dan kami tetap membina Hmm. sampai dengan keberangkatan Pak. Sampai keberangkatan. Ya. Ini di antar keberangkatan ya? Untuk tahun ini kita nggak tahu, tapi biasanya Biasanya kami tetap mendampingi, sampai terutama ke waktu keberangkatan biasanya kan dikumpulkan di Mm. Gedung Serbaguna ya, Mm. di Pemda itu. Di Biasanya di Pemda. situ. Kalau yang terakhir di situ, Mm. kami tetap mendampingi dulu Sampai berangkat ke sampai ke embarkasi enggak? bandara, Ke bandara sini ya. ya, kalau bandara sini. Kalau untuk petugas yang kebetulan saya kan kemarin karena dimintakan dari surat perintah tugas dari dinas, Pak. Mm. Jadi
kemungkinan bisa juga berangkat kalau Sampai memang ke dari embarkasi. ya sampai embarkasi kalau memang ada surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan. Berarti embarkasi kita di mana nih? Di Pangkal Pinang atau di Di Pangkal Palembang? Pinang, Pak. Pangkal Pinang. Di Pangkal Oh, Pinang. berarti sebelum di Palembang, berarti di Pangkal Pinang ya? Udah sekitar 2-3 tahun ini udah di Pangkal Pinang, Pak. Berarti petugas yang mendampingi ini sampai ke Pangkal Pinang. Ke Betul. asrama haji berarti ya? Betul, ke asrama Oh, haji. berarti gini kok, embarkasinya di Pangkal Pinang, jemaah ini masuk ke pusat Pangkal Pinang, enggak singgah lagi di Palembang, enggak turun maksudnya, enggak turun. Betul, turun itu hanya di bandara, Pak, Transit, untuk transit transit pesawat saja, saja. bukan Ya, turun betul. untuk nginap bukan ya? Bukan di asrama haji, bukan. Oke. Mengenai yang kebetulan tadi disinggung tentang embarkasi ya, Pak ya. Itu nanti ada pemeriksaan terakhir, Pak. pemeriksaan terakhir. Iya, pemeriksaan ketiga sebenarnya. Itu dari pihak kalau sekarang namanya BKK, Pak ya. Kalau dulu namanya KKP. KKP, sekarang BKK. Sekarang BKK. Itu nanti diperiksa lagi, Pak, pemeriksaan terakhir di situ, Pak. Oh iya. Untuk tahap 3. Tahap 3, Pak. Tahap 3 nanti periksa lagi. Jadi itu makanya kami selalu menganjurkan untuk semua jemaah untuk selalu menjaga kesehatannya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sewaktu pemeriksaan di tahap 3. Di tahap 3. Ya, karena di tahap 3 itu tentunya tahap 3 itu menentukan juga, Pak, apakah layak terbang atau tidak jemaah itu. Berarti ada kemungkinan enggak layak terbang di tahap 3 ya? Kemungkinan, Pak. Kemungkinan, masih Pak. ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Itu tergantung nanti tim pemeriksa dari BKK itu sendiri. Nah, itu pun mereka sudah pakai SOP tersendiri, Pak ya, udah sangat ketat sekarang ini. SOP yang sangat ketat. Jadi itulah yang kami harapkan, tetap jemaah haji itu jangan sampai terlena dengan kesehatannya, maksudnya tetap jaga kesehatan. Kalau memang ada dianjurkan oleh dokter minum obat rutin, harus diminum dengan rutin juga. Oke. Berarti terutama perilaku hidup bersih dan sehat juga, Pak, harus dikuatkan ya. Dikuatkan. Oke, Pak. Terakhir, Pak, kata-kata hari ini. Baik, untuk sekedar kata-kata hari ini, Pak ya. Ilmu tinggi makin merendah, tanda orang banyak mengaji. Bulan haram, bulan Zulhijjah, banyak orang yang berangkat haji. Mantap. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Oke. Bunga mawar tercium wangi di tepi jalan, hendak dibeli. Mantap. Semoga haji di tahun ini selamat pergi dan selamat kembali. Mantap. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke dah. Oke, lanjut. Kelap-kelip lampu di kota. Anak petani lagi mencangkul. Titip doa yang kami minta, semoga kami dapat menyusul ke kota Mekah suatu saat nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, mantap. Terima kasih. Baik, kami hanya berusaha mengedukasi. Selanjutnya, sehat itu tergantung kita. Sakit juga tergantung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidak kopi, Diskusi Dadakan. kondisi sepi. mantap.